Ah, ya selamat datang di Salah episode kali ini. Eh, jadi pengen ngebahas soal yang lagi banyak gue temuin aja di FYP, yaitu banyak terserah sih bahasanya mau dibilang apa, oknum Iya, dengan oknum. kasus-kasusnya, dan Ya, banyak sebenarnya keadilannya juga nggak sebanding sama kita warga sipil. Eh, Sebenarnya pengennya gue tuh lebih ke arah warga nih aware aja buat mm, sesamanya doang tuh, istilah yang kemarin atau sekarang juga masih ada yang ngikutin, warga jaga warga tuh penting gitu. mm. Karena satu, kita sama warga tuh jangan nyerang apapun yang terjadi gitu. Kita susah, kita lu nggak ngerti aja. Saya juga susah, ada struggle-nya sendiri gitu. Ya, semua orang sebenarnya lagi Semua orang susah. lagi punya struggle-nya masing-masing. Tapi ya tolong gitu, warga jaga warga in a sense kita tuh cuma bisa backup sesama kita. Kalau dibilang kenapa kayak gitu, nih part of masukan. Gue nggak mau bilang ini kritik keras, gue nggak mau ngecam, gue nggak mau apa-apa, tapi ini masukan. Dan kalau emang ini sampai pun semoga didengarkan, karena saya berusaha ngomong secara baik-baik. Saya hanya minta gitu, untuk beberapa kasus dulu, oknum-oknum yang ada di instansi tersebut kok bisa kok bisa melakukan kekerasan ke anak kecil. Maksudnya saya ngerti Anda tuh kuat, Iya, iya. terlatih fisiknya secara pendidikan dan lain-lainnya. Anak SMP, anak apa itu kan, ya Allah, Itu masih apalagi kecil. hidupnya begajulan gitu, yang Anda Ya, tangkap kan betul. hidupnya begajulan gitu. Anda banting gini juga udah tembak, udah Betul, betul, betul. Anda gitu juga pingsan pasti. Iya, udah Anak-anak itu, encok, udah sakit, iya udah. saya tahu dia bermasalah gitu, tapi ya in a sense tangkap, udah adili aja secara normal gitu di ruangan, baik, nggak usah ditekan, nggak usah apa-apa, udah gitu. Mm. Dan yang paling penting adalah polisi coba persuasinya justru ke orang tua, kenapa kok dilepas, ada masalah apa, Ya, apalagi maksud mencari tahu kayak, akarnya dulu. ya kayak gitu dong, harusnya dibantu. Terus dari program kemarin masih berlanjut nggak sih program yang dimasukin barak, anak-anak masukin ke barak? Kalau emang diperluin, Iya. saya nggak apa-apa dah, saya support nih, nggak apa-apa, in a Mm-mm. sense gitu misalnya, Buat buat pendisiplinan. disiplinin gitu, oke nggak apa-apa, ya udah coba, tapi ya udah nggak usah kekerasan kan gitu, kekerasan Mm. in a sense di sana nanti suruh pusat, ya udah kan olahraga gitu, aku anggapnya gitu aja, ya Mm. udah nggak apa-apa. Cuman ya jangan sampai itu korban gitu, kayak kayak mukulin orang yang nggak berdaya gitu kan. Mm-mm. Secara orang normal aja nih ya, mukulin orang yang nggak Betul. ada powernya kan juga Jadi kayak ya, penindasan ya rasanya. kurang gitu. Bukan kurang gitu, fighter aja tahu kalau mau bertarung itu kita harus nimbang biar beratnya sama, ketemu di tengah-tengah. Kalau kamu tahu tinju gitu-gitu, mereka tuh harus nimbang biar Oh. bebannya sama, biar setara. Oh, jadi nggak asal Nggak kayak asal, yang. oh dia orangnya lebih gede gitu, ayo, wah, mati dong yang kecil itu kalau dipukul. Kan kalau mukul gitu semua berat badannya ke bawah, dia lebih ringan, lebih itu lebih berat, yang mukul lebih berat, curang dong, nggak fair gitu, pertarungannya nggak fair gitu kan, bukan zaman gladiator gitu, Hmm. lawan harimau gitu, bukan kan. Hmm. Jadi kayak intinya adalah tolonglah gitu, itu kenapa, dan itu udah pembunuhan gitu, in a sense tolonglah diadilinya yang bener gitu. Dipecat is one thing, Hmm. tapi hukuman pembunuhannya tetap gitu. Iya, Dan yang dibunuh anak di bawah umur. nggak benar. Masih di bawah umur. Terus Banyak ada ya yang oknum. dilecehkan, bahasa yang saya gunakan nih dilecehkan loh ya, Iya. oleh dua oknum, katanya mau daftar jadi polwan dan lain-lain. Ya saya nggak ngerti, males saya nyalahin siapa dan siapa, tapi korbannya ada, ya udah saya dukung korbannya aja ya, in a sense mau Iya, korban ada benar. kesalahan dan lain-lain, ya memang memang Karena ada karena korbannya. kau masuk polisi dengan cara yang dibujuk-bujuk gitu, iya saya ngerti.
Cuman ya perbaiki berarti itu kenapa masih ya, kalau emang masuk instansi tersebut sudah jalurnya sudah oke, sudah pasti yang benar dan meritokrasinya benar, ya buktikan aja, hilangin stigma itu aja sih gitu gitu Pak. Saya mau Betul mintanya itu sih. aja. Stigma itu tolong dibantu dihilangkan. Ini saya ngomong secara kalau emang ini ditonton atau nyampe ke telinga Anda gitu. Karena kepercayaan masyarakat jadi Ya karena prioritas harusnya. saya nggak mau ngilangin banget harapan nih. Saya hilang sih sebenarnya sejujurnya harapannya gitu. Dan sebagai warga kita jangan suka ngomong kayak seolah-olah ya masa segitu aja kalian nggak tahu, udah nggak aneh sih gitu, seolah-olah rahasia umum tuh nggak apa-apa. Untuk dinormalisasi. Nah untuk dinormalisasi ya kita sebagai warga juga nggak boleh menganggap itu normalisasi kalau hal-hal itu benar gitu kan. Terus ya problemnya adalah hukumannya Iya, harus adil aja gitu. betul. Jangan, nggak tahu sih, aku ngeliatnya kan sekarang juga tumpul ke atas ya. Jadi yang dihukum berat itu malah Iya warga-warga terasanya biasa. nih Pak, nih ini terasanya adalah tumpul ke atas. Terasanya nih bagi kami, kalau itu enggak ya buktikan aja nggak apa-apa gitu. Iya. Sensuman terasanya adalah enggak, Mm-mm. kayak yang ditangkap Iya. karena punya narkoba banyak, Iya. terus katanya buat dipakai sendiri, wah itu bunuh diri sih sebenarnya kalau semua itu buat dipakai sendiri. Terus kurirnya hukum mati gitu. Iya, itu kayak rasanya, Kalau emang itu ya otaknya dong yang lebih atas dong. iya harusnya yang dihukum yang Kayak lebih atas. kesannya adalah ini kalau bentuknya perusahaan, di bagian staff nih yang dihukum mati, direkturnya aman. Padahal sebenarnya Ya kan otaknya direkturnya. direksi kan yang ngasih direksi ngasih arahan gitu. Gitu. Ya diterusin. Kalau emang ada arahannya apa direksinya yang lebih atas lagi, coba diperiksa lagi. Harusnya kan seperti itu. Dan hal yang membuat standar ganda adalah waktu ada kasus oknum yang ketahuan narkoba. Hmm. Dan ternyata dihukumnya cuma disuruh sholat 5 No. waktu. Masalahnya kalau Islam nih Pak, ini kan kalau Islam ini Pak ya. Kalau Islam salat 5 waktu udah wajib. Iya. Dan urusannya kita nih sama Tuhan. Iya. Gitu. Jadi jangan jadi hukuman. Jangan jadi Iya, jadi hukuman. kayak rasanya agak Mm-mm. aneh. Disuruh sit up 100 kali 5 waktu nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Boleh ya nggak sih? Oke, oke, oke. Ya kan 100 kali sehari 5 kali tuh. Tiap habis sholat sit up 100 gitu. Pecah di sini kan udah. Terserah tuh gak apa-apa. Gak apa-apa saya gak harus dihukum mati bener sih Pak. Saya juga nggak pernah mau setuju sih jadinya soal sekesal-kesalnya saya tahu matiin aja nih orang dan lain-lain. Cuman saya ngerti dan memang hukuman itu kayaknya nggak perlu harus dicari manusiawinya gitu. Gimana ceritanya, even nggak ada kesempatan dia hidup seumur hidup di penjara pun, at least dia hidup, dikasih waktu untuk bertobat di dalam sana, nggak apa-apa. Kayak mah ya gitu. Cuman buat warga ya perhatiin aja, dan kalau emang mau dukung, dukung aja dan pantau aja gitu. Kita nggak perlu anarkis ke satu sama lain, dan ini permohonan saya gitu. Jangan mau jadi buzzer sih sebenarnya. Apapun yang terjadi. Terlalu banyak kayaknya Nah, untuk jangan nggak masa perlu ini. nyalahin. Lu sih dulu milih ini, lu sih, gua sih enggak, gua nggak perlu itu. Percaya deh nggak perlu. Udah lewat, nggak bisa diulang lagi. Dan banyak mungkin ada yang gue pengennya ganti sih. Kalau waktu bisa diulang gue ganti, nggak usah disesali. Mikirnya nanti, berarti nanti kalau ada pemilu lagi lebih dewasa. Udah gitu aja. Dimaafkan lah. Karena ujung-ujungnya warga harus jaga sesama warga. Nggak perlu gitu loh kayak lu sih milih itu, kenapa milih itu, 5%. kenapa nggak milih ini, Ya, tim kenapa 58% ya. ya maksudnya terserah lah ya kan, kayak gitu. Nggak perlu sih sebenarnya, percaya deh nggak perlu. Kita tuh ya udah, kita lagi, sesama kita lagi aja gitu. Gue nggak mau istilahnya oh gara-gara lu milih itu, enggak.
gue tetap harus protect lu gue juga harus jagain satu sama lain sama gitu. Kepedulian gue juga tetap sama gitu. Ya udah pokoknya sekarang buat sekarang yang oposisinya nggak kuat, oposisi satu-satunya adalah tinggal masyarakat. Dan buat kayak gitu kita jangan sampai mau diadu. Kalau emang ada fitnah ada apa diskusi aja lagi berdua, diskusi gitu, diskusi satu Setuju. sama lain, ketemuan dulu dalam dengan hati yang udah tenang, ngobrol coba. Padahal enggak, mungkin maksud kalian sama-sama aja. Dengan tiba-tiba kemarin ada demo, baru tadi pagi sih, ngelihat ada demo dari mahasiswa dukung Polri, boleh, boleh. Saya mah nggak bilang nggak Kebebasan boleh. berpendapat. Iya, boleh. Tim yang mau dukung polisi, mau dukung TNI, boleh, sangat boleh. Saya juga dukung untuk jadi lebih baik. Setuju. Akan selalu dukung untuk Setuju. lebih Untuk jadi lebih baik. Nah, jadi kayak istilahnya buat kita tuh harus jaga satu sama lain lah sebagai warga. Harus lebih kritis lagi, merhatiin lagi, dan ya cuman bisa percaya satu sama lain aja gitu sebenarnya. Dibangun percayaan satu sama lain, jangan mikir miras apa istilah antek tuh tidak perlu sih sebenarnya dikeluarkan. Percaya deh, nggak perlu. Lu mau keluar kuliah ke luar negeri, lu pernah kerja di luar negeri, tim temen-temen yang jadi pejuang visa kita juga banyak, TKW ke tenaga kerja kita ke luar negeri. Ya nggak apa-apa, mereka juga kerja keras sih untuk hidup yang lebih baik gitu, jadi nggak dengan problem masing-masing gitu, nggak perlu ngurusin juga ada stigma ini TKW itu gini, ya udah sih, Semua orang lagi berjuang. ya, semua kan berjuang gitu, dan nggak perlu jadi seolah-olah bawa ide apa gitu. Kita juga negara demokrasi in a sense gitu, jadi ya tetap perhatiin satu sama lain, tetap lihat lingkungan sekitar kalian dan jaga lingkungan kalian, jangan sampai terpecah belah, apapun itu agama, apa itu ras, apapun itu keyakinan, kalau bisa jadi satu sih, kalian bersatu lah kita. Coba jangan sampai prediksi 2030 Indonesia bubar itu bukan hal yang baik, karena beratnya ke semua. Kalau bank cabut, bank bisa cabut loh. Coba pas tanda tangan kontrak, uang investasi kalian tuh bisa hilang loh. Kalau bank tutup, dia hartanya hilang dan lain-lainnya hilang ya. Terus Anda mau apa? Ini bukan pilihan yang good untuk langsung bubar. Ya. Kalau untuk sentilan merasa nggak diperhatikan, kayak di Sumatera masih banyak lah case-nya. Tapi ya berharapnya biar at least malah 2030 kita jadi warga yang lebih baik. Yep. Dan jadi dengan bisa menuju Indonesia yang lebih baik setelah itu pun. Ya, dengan semua kondisi pemerintahan juga yang lebih baik. Ya karena warganya udah lebih baik. Jadi mendapatkan pemerintahan. Jadi pemerintahnya lebih baik aja sih. Jadi warganya udah pada pinter nih. Warganya udah nggak bisa di iniin, udah nggak bisa tuh kalau ngobrol-ngobrol. Iya tapi dia gini, udah pilihan lu gitu. Udah bisa kayak gitu, udah punya keyakinan sendiri. Iya. Jadi partai pun ya sesuai kemauan kita. Dia mencoba dapetin audiens yang yang nguntungin kita sebagai rakyat, bikin aturan yang ngepuasin kita gitu. Kayak gitu sih paling. And see you next lah, dan get well soon Indonesia. Get well soon Indonesia menjadi baik. Ya.